Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Apa yang antum merasakan ketika antum berada di sini? Di rumah Allah Subhanahu wa taala, di majlis ilmu ini. Apa yang antum merasakan? Kalau antum merasakan ketenangan, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka akan menjadi tenang dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa dengan cara berzikir kepada Allah lah hati akan menjadi tenang. Rasa tenang yang kita dapati ketika di majelis ilmu itu merupakan suatu bentuk keimanan yang Allah berikan kepada kita dan tanda keimanan kita dalam kondisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah belajar ilmu agama salah satu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah kalian. Maka para sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan hilaqu dzikir. Halaqah dzikir. Halaqah ilmu. Maka ini jamaah rahimani wa rahmakumullah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah masih menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita untuk mempelajari agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia kebaikan, Allah akan membuat dia paham terhadap agamanya. Dan memahami agama ini wajib dengan cara mempelajarinya. Maka ikhwah, kita memohon kepada Allah keistiqomahan sampai kita mati tetap kita menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Allah membolak-balikkan hati kita, memalingkan hati kita kepada kesesatan, kepada kekufuran. Kita selalu memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau selewengkan hati kami, jangan kau susahkan hati kami setelah engkau memberi kami petunjuk. Semuanya ikhwah tersesat sebelumnya. Allah memberi kita hidayah dan petunjuk tersebut. Hidayah Islam, hidayah iman, dekat dengan Allah, mempelajari Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib untuk meminta kepada Allah agar kita bisa istiqomah dengan nikmat ini. Jangan sampai Allah mencabut nikmat yang begitu besar ini dari hati-hati kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Bulughul Maram. Dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan tentang tata cara ataupun sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir, kemudian juga salam serta juga beberapa zikir dan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengamalkannya. Berikutnya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita akan membahas bab yang baru, sujud sahwi wa ghairihi. Bab tentang sujud sahwi dan selainnya. Apa makna selainnya di sini? Ada namanya sujud tilawah. Ya, termasuk juga sujud syukur. Maka di bab ini kita akan membahas beberapa sujud yang kita disunahkan untuk melakukannya. Nah, yang pertama tentang bab sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Apa makna sujud sahwi, ikhwani wa akhwati? Maknanya ialah sujud yang kita lakukan karena kita lupa atau ragu. Ini pahami ya, bukan disengaja. Tapi karena kita lupa atau karena kita ragu, maka kita wajib melakukan sujud sahwi, yaitu 2 kali ya. Sujudnya berapa kali? 2 kali, bukan sekali. Ya, 2 kali sujud sahwinya. Nah, tata caranya ada 2. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam.
Kalau sebelum salam bagaimana? Mudah, ya. Sebelum kita salam, setelah kita membaca doa tahiyat, membaca selawat, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya dan doa-doa lainnya, sebelum kita salam kita sujud 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, barulah kita salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau kita lakukan ya sebelum salam. Nah, yang kedua setelah salam. Ya setelah salam. Ini bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya setelah kita salam, baca doa tahiyat, selawat, kemudian berdoa, kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita sujud 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kembali kita salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau kita laksanakan ya setelah salam, sebagaimana penjelasan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala. Nah, ikhwani wa akhwati, apa yang kita baca ketika sujud sahwi? Ya, sebagian di masyarakat kita memang ada ya beberapa riwayat, tapi hadisnya itu lemah. Yang membaca subhanalladzi la yanamu wala yashu. Subhanallah, ya subhanalladzi, maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Ini makna daripada subhanalladzi la yanam, maha suci Allah yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan tidak pula pernah lupa, ya. Tapi ini tentunya kata para ulama karena riwayatnya itu lemah, maka bacaan kita ketika sujud sahwi sama seperti bacaan kita ketika sujud. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sudah. Ya, Allahu akbar. Kemudian apa yang kita baca sama seperti kita sholat, ya. Kemudian Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu akbar, kemudian kita salam. Ini ya tata cara pelaksanaan ya sujud sahwi. Nah, karena tadi kita sebutkan bahwa sujud sahwi itu ada 2 cara. Sebelum salam dan setelah salam. Nah, sebenarnya ikhwah sekalian, kalau umpama kita nggak hafal, dua-duanya boleh kita pilih. Ya, manapun boleh. Mau sebelum salam, mau setelah salam, silahkan kita amalkan. Tapi kata para ulama, ada beberapa cara yang afdol. Ini menunjukkan bahwa kita ingin mendapatkan yang lebih utama. Mendapatkan yang lebih utama. Kapan kita sujudnya? Ya, sebelum salam. Dan kapan kita sujudnya? Setelah salam. Ini kita ingin mempelajari yang paling utama. Ya, meskipun perlu digarisbawahi, yang penting ya kita sujud sahwi ya baik sebelum salam, boleh juga setelah salam. Dan penyebabnya karena kita ya menambah rukun, umpamanya menambah sujud, menambah rakaat, ya, menambah ruku, ini namanya menambah, ya. Maka kita harus sujud sahwi. Atau ya ini yang pertama, yang kedua penyebabnya kita sujud sahwi ialah karena kita mengurangi, baik mengurangi rukun seperti mengurangi rakaat, ya kurang rakaatnya, atau mengurangi ya hal-hal yang wajib seperti apa? Tasyahud awal. Dia lupa tasyahud awal, langsung makin ke rakaat yang ketiga, ya. Atau dia lupa membaca zikir atau doa ketika ruku dan ketika sujud. Jadi ketika itu para ulama yang menyebutkan bahwa ketika kita ruku, subhan rabbil azim, ini termasuk wajib yang harus dibaca. Ini yang kita bahas sebelumnya, ikhwah sekalian. Ini doa tetap kita baca meskipun kita menambah doa yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini kita baca kata para ulama setelah kita membaca subhan rabbil azim ketika ruku, subhan rabbil a'la ketika sujud. Karena ini diantara ya zikir yang wajib dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Nah, kalau seandainya dia lupa bagaimana? Umpamanya ketika mungkin lagi rasa sedih dan galau, dia ruku saja tanpa membaca sesuatu. Ya. Kemudian dia i'tidal. Apakah dia wajib balik? Enggak. Yang wajib kalau tak sengaja ditinggalkan, maka dia tidak perlu kita kembali lagi. Kalau seandainya ada orang yang dia ruku lupa membaca doa subhana rabbiyal azim, langsung dia sami Allahu liman hamidah, ya, maka tak perlu dia kembali ruku. Tapi tadi di akhir dia harus sujud sahwi. Nah, penyebab yang ketiga orang sujud sahwi ialah ketika dia ragu-ragu. Ini berapa rakaat nih? Ya.
Ini sudah 3 atau 4, ini ragu-ragu namanya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 penyebab ya seorang yang sedang sholat atau seorang muslim yang mengerjakan sholatnya wajib untuk mengerjakan sujud sahwi, menambah ataupun mengurangi ataupun karena ragu-ragu. Yang perlu kita ingatkan, jangan pula setelah ini ya orang sering ragu-ragu. Jangan, terutama para wanita. Sering sekali ya ada berapa orang itu yang terkena penyakit was-was ya, namanya penyakit was-was ya. Dan ini nggak boleh dituruti. Bagaimana itu? Dia habis sholat pasti sujud sahwi. Saya pernah tanya, kenapa sujud sahwi selalu sholat? Ya, ada. Bahkan laki-laki juga ada yang seperti ini ya. Perempuan, laki-laki. Apa dia bilang? Was-was. Kayaknya ada yang kurang. Kayaknya ada yang kurang. Nah, kayaknya ada yang kurang ini yang menyebabkan dia terkena penyakit was-was. Setan berhasil merusak sholatnya. Ya. Dan ini sering sekali kaum ibu-ibu. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang menimpa para ummahat ya, para wanita. Yang seharusnya nggak boleh untuk dituruti. Nggak boleh dituruti ya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi ya, kapan kita sujudnya sebelum salam dan kapan setelah salam? Ini kita yang mempelajari yang afdolnya ya. Para ulama menyebutkan yang pertama ya, tadi karena kita sebutkan tadi sujud sahwi, penyebab yang pertama adalah karena menambah rakaat. Dia sholat zuhurnya 5 rakaat, dia lupa nih ya, atau dia menambah rukunya. Dia sudah ruku, tidak, ragu dia. Tadi dah ruku apa belum ya? Ruku lagi dia, ya. Berarti sudah ragu-ragu ya. Atau dia memang tak sengaja ruku yang kedua kalinya. Ya, bukan sholat gerhana ya. Kalau sholat gerhana iya, rukunya 2 kali kalau sholat gerhana. Tapi kalau sholat biasa cuma sekali rukunya dalam setiap 1 rakaat. Nah maka ya, kalau dia menambah rukun, dia mengerjakan sujud sahwinya sebelum salam. Berarti kalau sebelum salam, ya ketika dia menambah. Bagaimana kalau seandainya kita sholat berjamaah? Imamnya sudah kita bilang subhanallah. Ya seperti kasus yang saya ceritakan ya pekan lalu itu kasusnya ketika sholat zuhur, imamnya naik ke rakaat yang kelima. Jamaah sudah bilang apa? Subhanallah. Tetap aja sih imam sampai dia salam. Habis itu tidak aja kayak nggak ada masalah. Kemudian diingatkan, Pak, tadi kita 5 rakaat. Ini bagaimana ya kawan sekalian? Kapan dia sujud sahwinya? Setelah sholat. Pas kita ingatkan tadi, pas kita mengingatkan, meskipun dia sudah bicara sama kita, mengobrol, nggak masalah. Karena mungkin dia belum mempelajarinya. Yang seharusnya ya ketika umpamanya dia bangkit ke rakaat, kan dia diragu nih umpamanya. Pas rakaat terakhir dia ragu nih 4 apa? Ya sudah masih 3 begitu. Wah 3 nih. Pas dia bangkit ternyata keempat, imam sudah mengingatkan subhanallah, maka bagaimana? Dia turun kembali. Tapi karena sudah sempurna dia berdirinya, kemudian dia turun, maka dia harus salam, sujud sahwi sebelum salam. Ya sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau saat ini dia sudah salam ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ditanya kenapa tadi begitu umpamanya, dia tanya sama jamaah belakang. Oh tadi Bapak naik ke rakaat yang kelima. Oh iya. Jadi bagaimana? Sujud sahwi ketika itu. Ya. Karena dia sudah sempurna berdirinya. Ya, sempurna berdirinya memasuki rakaat yang kelima. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi kalau begini kasusnya dia menambah rukun atau menambah rakaat, maka dia wajib ataupun dia seharusnya lebih utama sujud sahwinya sebelum salam. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Sebelum dia salam, setelah dia membaca doa tahiyat, membaca selawat, membaca doa kepada Allah, ya, kemudian dia sujud 2 kali, barulah dia salam. Nah, yang kedua yaitu ketika dia mengurangi wajib sholat atau mengurangi rukun sholat. Kalau mengurangi rukun sholat, ya dia wajib untuk menambahnya. Bagaimana kita akan bacakan hadis Nabi? Ya Nabi juga manusia biasa yang punya sifat yang terkadang beliau lupa. Tapi berkaitan dengan masalah agama, Al-Quran maupun wahyu tak pernah beliau lupa. Allah sudah menjamin kekokohan ingatan beliau dalam masalah agama.
Gak pernah beliau akan lupa masalah-masalah seperti ini. Ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia mengurangi, seperti dia mengurangi rakaat, maka dia wajib untuk menambahnya. Ya, atau dia mengurangi wajib sholat seperti duduk tahiyat awal, dia langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Ya, kalau seandainya kasusnya kita bilang subhanallah, kalau kita sebagai imamnya jangan turun, tetap kita berdiri. Nabi pernah sholat, ya ketika itu beliau sholat, beliau langsung ke rakaat yang ketiga. Beliau lupa tasyahud awal. Para sahabat mengatakan subhanallah, maka Nabi memberi isyarat. Ya, memberi isyarat supaya apa? Para sahabat bangkit. Ini boleh kok ya. Memberi isyarat itu boleh. Ya, sebagai imam untuk mengingatkan makmum juga boleh. Ya, ketika umpamanya subhanallah kata si makmum, kita sudah berdiri nih, kita baru ingat, oh tadi lupa tasyahud awal. Imam makmum di belakang apa? Subhanallah, sibuk subhanallah begitu. Ya, karena begitu ikhwah. Inilah pentingnya kita belajar. Kalau kita sudah mengatakan subhanallah, imam masih berdiri, artinya apa? Dia tahu kesalahannya, maka kita pun berdiri. Yang jadi masalah ya, kita sudah belajar, imam kita mungkin belum. Berdiri dia, subhanallah, lama dia berdiri. Oh, kita tahu nih, berdirilah kita. Supaya dia turun, begitu ya. Dia malah turun, begitu ya. Akhirnya kayak apa lagi kita namanya? Naik turun dia sholatnya, begitu ya. Maka pentingnya ikhwaskan kita belajar. Ya, pentingnya kita belajar. Makanya kalau seandainya antum umpamanya sholat yang di masjid, mungkin antum melihat apakah imamnya ini orang yang berilmu atau paham atau tidak, ya. Ketika dia lupa naik ke tahiyat, langsung ke tahiyat ke rakaat yang ketiga, lupa tahiyat awal, subhanallah, antum bilang, antum tunggu aja dulu. Tunggu aja, ya. Kalau sedikit agak lama dia nggak berdiri, nggak duduk, berarti dia sudah paham. Baru kita naik. Yang dikhawatirkan adalah dia pas kita naik dia malah turun, gitu. Kadang pun kita ikut turun juga, begitu ya. Karena kita mengikuti imam kita, ya mengikuti imam kita. Nah, tapi yang benar bagaimana? Sebagaimana kasus yang terjadi pada Nabi. Ketika beliau terlupakan tasyahud awalnya, langsung ke rakaat yang ketiga. Para sahabat mengatakan subhanallah. Maka beliau memberi isyarat kepada para sahabat untuk bangkit. Ya, bangkit. Maka para sahabat ikut bangkit. Dan ikhwan, jangan pula kita asyik sendiri tasyahud awal, enggak. Kita sudah mengikuti imam kita. Meskipun dia salah, iya, dia lupa, kita enggak lupa, ya. Dia lupa tasyahud awal, kita enggak lupa, gitu. Iya, benar. Tapi Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, ya. Kalau memang dia lupa tasyahud awalnya, kemudian langsung ke rakaat yang ketiga, tetap kita untuk mengikuti dia. Hanya saja imam harus paham, dia harus sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Ya, kalau tadi kita sebutkan sebenarnya sebelum atau sudah itu bebas, boleh ya. Tapi di sini di antara keterangan para ulama, kalau dia mengurangi ya rukun atau kewajiban tadi, maka dia sebelum salam. Nah, sebelum salam. Afwan, tadi yang pertama saya keliru tadi ya. Yang pertama tadi kalau dia menambah maka setelah salam. Ya, kalau menambah tadi ya. Tapi kalau dia mengurangi maka sebelum salam. Ya, berarti kalau dia menambah rakaat, maka kapan dia sujud sahwinya? Setelah salam. Ya, afwan saya ralat sedikit. Kemudian kalau dia mengurangi seperti dia lupa doa tasyahud, membaca doa ketika ruku atau ketika sujud, atau dia ya lupa dulu tasyahud awal, maka dia sebelum salam. Ya, sebelum salam. Baik. Nah, adapun kalau dia ragu. Nah, ini kalau seandainya dia ragu. Ragu itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah terbagi dua. Dia tiba-tiba datang keraguannya. Ada keraguan ikhwah. Paham ini? Meskipun kita yakin ini kayaknya rakaat keempat, udah keempat ini begitu. Tapi kita sebenarnya masih dihantui keraguan. Dihantui keraguan. 4 atau 3? 4 atau 3 nih? Nah, kayaknya 4 lah, 4 nih. Udah 4 lah kita pilih umpamanya. Karena sudah muncul keraguan tadi ikhwani wa akhwati, maka di antara yang disunahkan kata para ulama, tetap dia melakukan sujud sahwi. Kapan dia sujud sahwinya? Setelah salam. Dan ini biasanya yang membuat orang menjadi was-was. Ya, karena kalau kita belajar bukan membuat kita makin was-was, raguan orang enggak. Tapi untuk memahami hukum-hukum dalam Islam, terutama dalam sholat kita.
Jangan seperti kasus saya sebutkan, ada di antara ibu-ibu ataupun sebagian anak muda bahkan juga tertimpa penyakit was-was ini. Ya, habis sholat pasti dia sujud sahwi. Alasan dia apa? Ragu-ragu. Padahal itu merupakan gangguan setan dalam sholatnya. Akhwani wa akhwati, Nabi mengatakan bahwa setan itu akan berusaha untuk merusak sholat seorang hamba. Itu di antara kerjaan setan itu. Dia berusaha untuk merusak sholat kita. Maka bagaimana? Seharusnya kita berusaha untuk khusyuk dalam sholat, ya. Jangan menuruti kemauan setan dalam merusak sholat kita tersebut. Nah, jadi kalau seandainya dia ragu-ragu tapi dia memilih ini sebenarnya nggak ada yang kurang, nggak ada yang nambah. Inilah yang paling kuat yang saya yakini. Maka karena dia tadi ragu-ragu, tetap dia disunahkan untuk sujud sahwi 2 kali, ya, setelah salam. Tapi kalau seandainya ragu-ragu dia, ya, dan dia antara kayaknya memang 2 lah, tapi sudah 3 ini, ya, tidak ada yang rojih, tidak ada pendapat atau keyakinan yang lebih kuat, ya. Maka kalau begini kasus dia, ambillah yang paling sedikit, ya. Kalau dia ragu nih keempat atau ketiga, ya, maka ambillah yang ketiga, Dan ketika dia sholat, ya, kemudian sebelum dia salam, hendaklah dia sujud sahwi, ya. Saya ragu keempat atau ketiga, udahlah ketiga aja. Kemudian dia tahiyat akhir, membaca doa tahiyat, membaca selawat, membaca doa. Sebelum dia salam, maka adalah dia sujud sahwi 2 kali, barulah kemudian dia salam seperti biasa. Ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, beberapa hukum yang terkait dengan sujud sahwi. Ya, baik. Kita akan baca beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang sujud sahwi. Yang pertama hadis daripada sahabat Nabi Abdullah ibnu Buhainah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim zuhra faqama fi rak'atainil ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis fa sajada sajdataini qabla an yusallim thumma sallam, akhrajahu sab'ah. Abdullah ibnu Muhainah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur bersama kami. Ya, wah, bagaimana para sahabat itu hafal benar, ya. Mereka benar-benar menjadikan Nabi sebagai rujukan sehingga mereka pahami dan mereka hafal apa yang terjadi, ya, ketika bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan bahwa inilah agama Islam dan keilmuan kita itu diwarisi sampai kepada kita dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan mereka benar-benar menghafalnya, akhwat sekalian. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah cerita, beliau sangat takut menyampaikan hadis Nabi, takut beliau salah begitu. Ya, begitu para sahabat saking takutnya mengucapkan sesuatu yang tidak dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini subhanallah, banyak manusia yang pendusta, ya, atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak takut dengan hadis Nabi yang mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah mereka mengambil tempatnya dari api neraka. Tidak boleh, akhwat sekalian. Tidak sama ketika antum mengatakan Ustadz Fulan mengatakan begini, padahal enggak pernah mengatakan seperti itu. Berbohong atas nama Ustadz tersebut enggak sama dosanya, akhwat, dengan antum mengatakan bahwa Nabi mengatakan, Nabi begini, tapi Nabi nggak pernah mengatakannya, tidak pernah melakukannya. Itu lebih besar dosanya, bahkan ancaman daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarangan kita menisbatkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini banyak sekali orang mengatakan tongkat Nabi, peci Nabi, begitu. Nggak tahu dari mana ini asalnya. Ya. Bahkan tidak pernah satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi meninggalkan warisan berupa harta benda. Warisan Nabi hanyalah ilmu. Adapun benda-benda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah para sahabat itu, ya, meriwayatkan bahwa ini rambut Nabi, bahwa ini merupakan pakaian Nabi, nggak pernah, ikhwah sekalian. Ya. Dan ini kita khawatirkan, dari mana pakaian, dari mana sendal ini, ya.
dan semisalnya. Wallahu taala alam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nah, ketika itu ya, kata sahabat ini, ketika Nabi sholat bersama kami sholat zuhur, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang kedua langsung berdiri tanpa duduk tahiyat awal. Langsung berdiri beliau. Faqama an-nasu ma'ahu, maka para sahabat pun juga berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengatakan subhanallah, Nabi memberi isyarat, ya, maka para sahabat pun bangkit bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada shalat, ketika Nabi sudah menunaikan salatnya sampai rakaat yang keempat terakhir, dan kaum muslimin menunggu salam beliau. Beliau mengucapkan salam mengakhiri salatnya. Ternyata kabbara wa jalis, beliau tiba-tiba mengucapkan takbir, ya, dalam posisi duduk tahiyat akhir, ya, dan beliau sujud 2 kali sebelum salam. Ya, ini kita sebutkan kalau dia mengurangi wajib dalam salat, maka kapan dia sujud sahwinya? Sebelum salam. Ini di antara hadis yang menunjukkan bahwa sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, sahabatnya mengatakan, yukabbiru fi kulli sajdah wa huwa jalis, ya. Kemudian ya setiap Nabi bersujud, tadi sujud, maka beliau bertakbir. Yang tadi 2 kali sujud, ya. Berarti apa? 2 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru kemudian beliau salam. Wa sajada an-nasu ma'ahu, begitu pula kaum muslimin para jamaah juga sujud bersama Nabi. Ini menunjukkan bahwa kan para sahabat nggak tahu nih, mereka ingat ya bahwa mereka tidak ya duduk tahiyat awal. Mereka semua tahu. Yang lupa hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka sebagai makmum, tetap mereka mengikuti imam mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berarti ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seandainya nih umpamanya, ya, kita sholat, kemudian kita tidak tahu apa-apa, begitulah, tidak tahu apa-apa. Ini kita masbuk. Ternyata imam sebelumnya dia lupa tahiyat awal, ya, tahiyat awal. Nah, kemudian selesai sholat, akhirnya mereka berdebat lah ini, Bapak sujud sahwi Pak, gitu. Enggak, saya tadi begini begitu, umpamanya, ya. Atau umpamanya dia sudah berdiri, kemudian dia duduk lagi. Ya, ini juga harusnya ikhwan, tetap dia harus sujud sahwi, ya. Tapi karena si imamnya nggak mau, dia enggak, kan saya sudah tahiyat awal tadi, saya sudah duduk lagi begitu. Nah, kita masih terlambat di masbuk, ya. Kita nggak tahu apa-apa umpamanya, kita nggak tahu apa-apa, ya. Nah, tapi ketika si imam tadi dia sujud, seandainya kita sudah salam nih, sudah salam, tetap kita mengikuti imam kita, meskipun kita nggak tahu apa-apa. Tapi karena dia sebelumnya lupa, lalai, ya, kemudian kita masuk nggak tahu masalahnya. Nah, ketika dia sujud sahwi dan kita sudah salam nih, menyelesaikan sholat kita, tetap kita harus mengikuti imam kita tersebut sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-'asyi raka'ataini." Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah salat, ya, salah satu salat, yaitu ya ada 2 versi, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Nah, sebagian para sahabat atau para ulama merojihkan ya bahwa ini merupakan salat asar. Ya, Allah taala alam. Ada yang mengatakan juga salat zuhur. Yang penting salatnya 4 rakaat, antara zuhur ataupun antara asar. Baik. Nah, kemudian Nabi cuma sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat beliau langsung salam. Summa qama ila khashbatin min miqdami al-masjid, ya. Habis salam, ya, Nabi langsung berdiri, ya, beliau zikir sebenarnya, kemudian berdiri seperti yang beliau pikirkan. Ada yang beliau pikirkan, dan beliau ke masjid memegang tiang, ya, kayu yang ada dekat depan masjid. Seperti beliau sedang ada memikirkan sesuatu. Nah, para sahabat ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, saking segannya mereka kepada Nabi, enggak berani mereka bertanya. Enggak berani mereka bertanya, ya. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar. Padahal situ ada Abu Bakar, ada Umar. Fahaba an yukallima. Kedua-duanya
segan ya untuk bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita sholatnya zuhur 4 rakaat, tapi kenapa ini cuma 2? Ya, cuma 2. Wa kharaja sur'anun nas, ya para sahabat juga keluar ketika itu sebagian ya, faqalu aku sholatis shalah. Mereka juga bicara di belakang begitu. Kok cuma 2 ya? Apa sudah 2 rakaat sekarang zuhur kita? Ya. Enggak ada yang berani untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian warajulun yad'uhun Nabi Dzul Yadaini. Tapi ada salah seorang sahabat bernama Dzul Yadaini. Ya, bernama Dzul Yadaini. Nama aslinya Kharbaq bin Amr As-Salmi, ya. Datanglah dia kepada Nabi, ya Rasulullah, anasita am qasorta? Ya Rasulullah, engkau lupa am kusirat, atau memang sudah dikusur? Atau engkau melakukan qasorta? Engkau melakukan sholat qasar. Kenapa 4 menjadi 2? Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam ansa walam tuqsar. Berarti aku kusirat ya, am kusirat ya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak lupa, lam ansa walam tuqsar. Begitu pula sholat tidak diqasar, tidak diqasar. Beliau berkeyakinan sudah 4 rakaat, tapi para sahabat mengetahui benar bahwa cuma 2 rakaat. Ya, baik. Kalau balaqat nasita, maka sahabatnya mengatakan, kalau begitu Rasulullah, engkau sudah lupa ini. Engkau lupa, ya. Fa shalla rak'ataini tsumma sallama. Kemudian Nabi, ketika sahabatnya mengatakan Nabi itu lupa cuma 2 rakaat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menambah 2 rakaat lagi. Di sini ikhwan menunjukkan bahwa kalau kita jadi imam jangan merengkel begitu. Kalau kata si makmum kita salah, udah 3 orang mengatakan bapak lupa, oh iya, udah tinggal nambah atau tinggal sujud sahwi, jangan berdebat di situ, ya. Karena memang apa yang mengatakan sudah 2 atau 3, dan kita sebagai imam ketika sudah makmum mengatakan kita lupa, kita menambah atau semisalnya, maka dengarkanlah perkataan makmum kita. Kalau memang kurang kita tinggal menambah, kalau memang berlebih maka kita sujud sahwi. Ya, kita sujud sahwi. Jangan jadikan perdebatan di situ ikhwah sekalian. Pernah ikhwah kejadian? Ya begini kasusnya. Jadi ketika itu si makmum sudah bilang rame ini, sudah heboh jamaahnya ini. Bapak lupa. Enggak, saya enggak lupa. Debat lama. Begitu kan? Akhirnya bagaimana? Masing-masing jamaah sujud sahwi. Padahal sebenarnya gampang aja. Oh, saya lupa ya. Udah sujud sahwi 2 kali. Begitu. Selesai masalah. Ya. Tapi lama berdebat, akhirnya bagaimana? Tak enak hati dengan jamaah, gitu. Karena mengatakan kita lupa itu bukan 1, 2, tapi sampai bahkan hampir mayoritas jamaah mengatakan kita lupa ketika sholat menjadi imam, ya. Ketika itu nggak salah menambah waktu itu, kasusnya itu, ya. Nah, ikhwani wa akhwati, kalau memang makmum kita mengatakan kita lupa, maka kita dengan perkataan makmum tinggal kita apa lupanya. Kalau tadi kita menambah, maka kita tinggal sujud sahwi. Kalau tadi kita kurang, kita tinggal menambah berapa kurang rakaatnya. Kalau tadi kita lupa tahiyat awalnya, tinggal sujud sahwi, gampang, selesai masalah. Sehingga semuanya merasa tenang, yang merasa nyaman dengan sholatnya. Nah, ketika Nabi diingatkan, maka beliau sholat 2 rakaat, summa sallama, kemudian beliau salam, summa kabbar, kemudian beliau bertakbir, ya, 2 kali sujud, untuk 2 kali sujud. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini kurang atau menambah? Kurang ikhwah ya. Kapan Nabi sujudnya? Setelah salam. Setelah salam. Kita sebutkan apa tadi kita sebutkan? Kalau dia menambah maka setelah salam. Kalau dia kurang sebelum salam. Tapi kenapa ini Nabi setelah salam? Ya, setelah salam. Maka kita sebutkan tadi ikhwah sekalian, dimanapun boleh. Kalau memang antum ragu sebelum atau sesudah, jangan tuh makin bingung. Oh, lama kan imamnya nih begitu, dia lupa gitu. Pas kajian sebelum atau sudah ya begitu ya? Enggak. Ya sudah, antum gak usah ragu ya. Antum mau salam dahulu, salam, habis itu antum sujud sahwi, enggak masalah. Ataupun antum sujud sahwi sebelum salam juga enggak masalah. Dua-duanya ikhwah sekalian itu dibolehkan ya. Ini menjadi ikhwan sebagai catatan penting ya, supaya antum enggak ragu.
bahwa sujud sahwi itu kalau sudah kita menambah atau mengurangi atau karena kita ragu tetap kita harus melakukan sujud sahwi, boleh sebelum salam, boleh juga setelah salam. Ya, kalau umpamanya antum masih tidak hafal ataupun bingung. Tapi kalau seperti yang kita sebutkan tadi, lebih utama sebagaimana kata para ulama dan banyak hadis yang mereka rangkum, maka kita sujud sahwinya setelah salam, ya, setelah salam apabila kita menambah, sebelum salam apabila kita mengurangi. Itu kaidahnya, ya. Kalau kita ragu, ya 3 atau 4 pilih yang paling sedikit, maka kita sujud sahwinya sebelum salam. Ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian hadis berikutnya, ya. Hadis dari Imran bin Husain. Ini sama seperti ya konteks sebelumnya tentang bahwa Nabi lupa, kemudian beliau tasyahud, kemudian beliau salam. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Berapa lagi waktu sholat kita? Hah? Cepat Pak ya. Apa yang benarnya, apa faktanya Pak, atau apa? Saya? Oh, sekitar 7 menit lagi ya. Baik, kita buka soal jawab ikhwah sekalian. Ya, kalau ada yang mau bertanya ikhwah, silahkan ditanyakan. Ya, selamat Pak. Iya. Baik. Baik, Masya Allah. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi ketika imamnya mau sujud sahwi setelah salam umpamanya, ya, bagaimana posisi dia? Apa duduk atau berdiri? Nah, posisinya adalah tetap dalam posisi duduk. Sebagaimana Nabi dalam hadis yang kita baca tadi, beliau sujud sahwinya dalam posisi duduk, ya, dalam posisi duduk. Nah, bagaimana kalau seandainya dia sudah berdiri, sudah keluar dia nih, sudah keluar. Kita panggil, Pak, ya, Bapak lupa tadi Pak, gitu. Oh iya, benar gitu. Saya lupa, iya. Jadi bagaimana? Dia duduk, kemudian dia sujud 2 kali. Duduknya seperti duduk tahiyat ya kawan, duduk tahiyat, duduk dia, kemudian dia sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia salam. Di posisi duduk sujud sahwi ya, dalam kondisi posisi kita duduk begitu Pak. Meskipun dia sudah berdiri, sudah keluar kita nih. Ada berdiri nih, imamnya mau berdiri nih, mau pulang dia. Kita bilang, Pak, kita tadi lupa Pak. Ya, kita lupa. Ini sebagaimana hadis kita baca yang pertama tadi, bahwa Nabi beliau sujud sahwinya dalam posisi duduk, begitu Pak ya. Wallahu taala a'lam. Baik, nah, selamat Pak. Terus Pak ya, sabar. Pengalaman saya pribadi Pak. Iya Pak. Tapi ibaratnya itu lebih ketahuannya setelah sholat bubar. Setelah sholat bubar. Iya. Berarti lupa semua nih Pak, berarti. Iya. Oh, iya. Banyak pikiran semua kayak ini Pak ya. Baik. Iya Pak. Baik, Masya Allah. Baik. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi umpamanya ya, kita sudah sholat berjamaah bubar semua gitu kan. Kalau cuma kita yang merasa Pak, kita sendiri yang merasa ya, berarti apa? Kita ikut mayoritas. Kalau semua mengatakan tidak ada yang lupa, nggak ada yang salah, ya sudah, ikut mayoritas Pak. Tapi kalau tetap kita ragu, kita mau sujud, silahkan. Kenapa? Karena ini sujud dilakukan setelah sholat, bukan dalam sholat. Kita nggak ada menambah. Kalau Bapak masih ragu, oh, kayaknya memang benar-benar nih nggak betul, daripada Bapak ragu-ragu kepikiran juga sampai ke rumah begitu, ya sudah, Bapak sujud sendirian, udah nggak masalah, begitu Pak. Bapak sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Kalau memang masih ragu, meskipun pada dasarnya ya kita mengikuti pendapat mayoritas. Kalau memang semuanya mengatakan tidak ada yang salah, cuma kita yang sendiri mengatakan ada yang salah dalam sholat kita, kekurangan dan misalnya menambah rakaat, ya, maka sebenarnya kita mengikuti pendapat yang paling banyak di situ Pak. Ya, supaya kita nggak ragu seperti itu Pak. Tapi kalau meskipun begitu juga tetap ragu kita begitu, merasa nggak nyaman, nggak bisa tidur pula sehari semalam gitu Pak. Ya, silahkan kita sholat Pak ya. Baik, kita sujud 2 kali. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hukum sujud sahwi ini? Nabi menyebutkan bahwa ini sebagai pelengkap.
sebagai pelengkap. Kalaupun seandainya orang tidak sujud sahwi, apakah sah sholatnya? Kalau dia sengaja meninggalkan rukun tidak sah Pak ya. Tapi kalau dia lupa ya, tetap dia tidak mau sholatnya, maka sholat tersebut tidak sempurna. Tidak sempurna Pak. Maka di sini pun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap wajib dia sujud sahwi, ya sebagaimana perintah Nabi, hadis yang kita baca sebenarnya ada. Setelah ini kita baca seharusnya, ya. Jadi Nabi memerintahkan orang untuk sujud sahwi ketika ragu-ragu atau ketika dia lupa. Nah, sebagian mengatakan hukumnya wajib. Nah, bagaimana kalau tidak sujud sahwi? Apakah batal sama sekali? Sebagian ulama mengatakan tidak batal, tapi harusnya dan sebaiknya dia tetap sujud sahwi. Begitu Pak ya. Wallahu taala a'lam. Ya, ntar Pak ya. Selamat Pak. Ustaz, kejadian ini hampir mirip. Makmum ini ragu-ragu menegur, padahal si imam kurang rakaatnya. Setelah salam, ada bertiga, saling apa? Oh iya, rupanya kurang rakaat. Iya. Kan gitu. Jadi kita bilang ke imam kan, bahwasannya kurang rakaat. Si imam nggak terima marah-marah. Iya Pak. Harusnya turunnya sebelum itu. Iya. Padahal seorang ustaz itu. Iya. Iya Pak. Namanya sebelum kamu bilang kan. Baik. Itulah Pak tadi ya, luar biasa kalau kita memang Pak, alhamdulillah beri kita nikmat ilmu, Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Nah kalau begitu kasusnya, kita sudah sepakat 3 nih, memang kurang ini sholatnya. Imam nggak mau, marah-marah juk dia pulang pula kan gitu kan. Jadi bagaimana dengan kita Pak yang hadir di situ dan kita bertiga yakin nih kurang ya rakaatnya, tapi imam tak mau terima, kita sempurnakan sholat kita. Karena memang zuhur itu 4 rakaat, kita masih mengerjakan 3 dan kita bertiga sudah yakin ini kurang. Imam nggak mau terima, begitu kan? Ya sudah, imamnya pergi, nggak mau melanjutkan sholat, tinggal menambah seharusnya, nggak mau dia. Ya udah kita bertiga sholat berjamaah, menyempurnakan sholat kita menambah 1 rakaat. Iya. Kalau selesai sholat nggak ada gunanya lagi katanya. Nah, itu keliru Pak. Nabi setelah sholat, yang Nabi tadi beliau maju ke depan, beliau berpikir, bicara sama Dzuliyadaini, diskusi, udah bicara beliau itu. Para sahabat sudah keluar masjid sebagian, ya, disuruh masuk lagi ketika menambah 2 rakaat. Itu nggak membatalkan sholat Pak, nggak membatalkan sholat, ya. Seharusnya kalau memang ragu, ulang lagi dari awal. Pak, seharusnya Pak, memang dia menganggap itu nggak boleh karena sudah lama waktunya atau sudah berbicara, ya sudah dia ulang dari awal karena masih 3 rakaat, begitu Pak. Yang seharusnya cuma nambah 1 aja, sebenarnya selesai masalah, begitu Pak ya. Pak ini kurang Pak, oh ya berapa kita? Kayaknya tadi cuma 3 kita. Sepakat kami 3 nih, cuma 3 nih Pak. Ya udah tinggal nambah 1, habis itu kita sujud sahwi, selesai Pak masalahnya, begitu Pak. Allahu a'lam. Silakan Pak. Kalau kita masuk, kita nggak tahu ini salah. Ya. Lalu si imam sujud sahwi. Ya. Jadi kekurangan kita apakah setelah imam salat atau kita menambah lagi? Baik, kalau dia sujudnya sebelum salam kita harus ikut Pak. Kalau seandainya imamnya sujudnya sebelum salam, ikhwah, kita ini nggak tahu masbuk nih, nggak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba si imam dia sujud sahwi sebelum salam, kita harus ikut sujud sahwi bersama imam. Berbeda kasusnya kalau seandainya dia sujudnya setelah salam, kita sudah berdiri rakaat kedua, rakaat berikutnya. Kita umpamanya masbuk di rakaat ke tinggal 2 rakaat lagi. Dia salam, assalamualaikum warahmatullah, kan kita harus berdiri nih, menyempurnakan sholat kita berapa yang kurangnya. Ya, dia sujud sahwi kita nggak usah ikut karena kita sudah posisinya berdiri. Tapi kalau seandainya dia sujud sahwinya sebelum salam, kita harus ikut bersama imam, begitu Pak. Karena selesainya kewajiban kita mengikuti imam apabila dia telah salam, sudah selesai kewajiban kita. Kalau kita masbuk di sini, begitu Pak ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini mungkin kajian kita ya terakhir nih Bang ya, karena bulan depan kita sudah Ramadan, ya. Ikhwani, udzakiru nafsi. Ana ingat diri ana sendiri, kemarin kita semua ikhwah. Ya. Dulu para sahabat itu, mereka 6 bulan sebelum Ramadan selalu berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan usia mereka di bulan Ramadan. Allah mudahkan mereka untuk memperbanyak ibadah. Maka ikhwah, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Maka mari kita minta kepada Allah pertolongan, hidayah, taufik untuk bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini.
Manfaatkan ikhwah sekalian dengan cara memperbanyak salat, sunnah kita jaga, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, semoga ini salah satu amalan yang memperberat timbangan pahala kita kelak di sisi Allah. Dan penting ikhwah sekalian, mintalah kepada Allah pertolongan. Selalu minta kepada Allah pertolongan agar Allah beri kemudahan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Allah menerima sebagai amal soleh kita. Ikhwani wa akhwati, terima kasih banyak sudah perhatiannya kepada Allah, kita mohon ampun. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.